Siapa yang beli tiket lotre? Sebagian besar adalah orang miskin. Orang melakukan beberapa hal gila dengan uang, namun tidak seorang pun gila. Kenapa kamu mau bekerja di tempat yang ibarat kata menyiksa kamu seperti itu? Kerja lebih dari 12 jam dan lain sebagainya. Pinjol dan lain sebagainya, atau misalkan healing dan lain sebagainya. Kondisi tahun lahir itu juga menentukan psikologis kita dalam melihat uang. Hai Wormies, jadi kali ini tuh aku akan ngebedah buku ini, tapi Psychology of Money. Jadi kayaknya kemarin tuh udah banyak yang nanya kan, cuman emang aku belum sempat baca. Dan aku baru baca kemarin, kayaknya aku udah kasih intro. Ini sih menarik sih intronya dia. Premis buku ini adalah bahwa mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda, dan lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda. Dan perilaku sukar diajarkan bahkan kepada orang-orang yang sangat cerdas. Jadi sebenarnya di kata pengantarnya ini tuh dia menceritakan tentang orang kaya, salah satu orang kaya ketika dia belum menjadi seorang penulis, ketika dia masih bekerja sebagai valet parking, jadi yang tukang valet. Nah di situ dia ketemu dengan salah satu orang kaya yang semena-mena, yang ibarat kata terlalu anggap remeh, kemudian ngerasa punya duit, kemudian ngerasa kayaknya bisa menginjak orang, bisa merendahkan orang. Jadi kayak itu orang pernah ditegur gegara harus membayar denda atau apapun, malah dia ngelempar duit lebih 10 kali lipat, terus kayak ngomong jangan ganggu aku lagi begitu. Singkat cerita, dari sini dia menggambarkan bahwasannya punya duit itu atau menjadi kaya itu tuh sebenarnya dibutuhkan attitude, sikap dan lain sebagainya. Itu kata pengantarnya dia. Nah, di bab pertama, tak seorang pun gila. Maksud kata gila ini kayaknya not everyone is crazy ya, mungkin bahasa Inggrisnya. Orang melakukan beberapa hal gila dengan uang, namun tidak seorang pun gila. Maksudnya adalah banyak orang dengan punya banyak duit itu melakukan berbagai macam hal yang di luar nalar. Dan itu bukan berarti mereka kehilangan nalar, tapi balik lagi attitude atau ini dia psikologi maninya itu yang dia berbicarakan. Yang aku nangkep adalah di bab pertama, pengalaman pribadi menentukan cara kita melihat dan mengartikan uang. Uang resmi pertama diciptakan 600 sebelum Masehi di Lydia yang sekarang menjadi negara Turkiye ya. Dan pengalaman manusia tentang uang tergolong baru dan masih muda, yang akhirnya membuat kita melakukan hal yang seharusnya tidak kita lakukan terhadap uang. Jadi dia maksudnya tuh begini ya, kita selalu berpikir bahwasannya pergerakan duit itu tuh cukup lama gitu. Tapi berdasarkan segitu panjangnya pergerakan peradaban manusia, maka kita mengenal uang tuh cukup baru. Dulu alat transaksi itu kan emas ya. Jadi kayak kita punya koin emas, kemudian kita punya silver dan lain sebagainya yang menggunakan sebagai alat transaksi. Tapi jauh sebelum itu kita mengenal yang namanya sistem barter. Nah, di barter itu kan apa yang aku punya, apa yang kamu punya, kita nggak melihat nilai value-nya. Misalkan aku punya bayam, seikat bayam. Kemudian kamu misalkan punya seikat atau segenggam beras. Nah, kalau misalnya aku membutuhkan beras, kemudian kamu membutuhkan sayur, maka bisa terjadi barter. Kita nggak ngelihat nilai value-nya. Apakah si beras itu akan lebih mahal atau si bayam itu akan lebih mahal. Kita nggak ngelihat gitu. Pada saat itu, nilai tukarnya berdasarkan kebutuhan. Saya butuh beras, kamu butuh sayur. Oke, mari kita barter. Itu jauh sebelum kita mengenal uang, jauh sebelum kita mengenal emas sebagai alat tukar atau alat transaksional. Itu sebabnya dia bilang bahwasannya kita mengenal uang tuh cukup amat sangat baru dibanding dengan seluruh peradaban manusia. Jauh sebelum itu kita tidak mengenal yang namanya uang. Jadi bisa dibilang pemahaman kita tentang uang itu amat sangat minim. Ketika kita tidak mengerti akan sesuatu hal, otomatis kita akan selalu misjudging. Otomatis kita akan selalu mensalahartikan. Itu yang dia maksud sama dia, bahwasannya mental atau psikolog kita tentang duit itu masih amat sangat baru, hingga akhirnya pemahaman tentang duit itu tuh masih sangat minim. Bisa banyak orang mensalahartikan. Itu sebabnya di era modern ini tak jarang orang menganggap bahwasannya duit itu sumber segala macam penyakit hati atau apapun yang setipenya. Anjing dijinakan 10.000 tahun yang lalu dan masih mempertahankan beberapa perilaku leluhur liarnya. Namun kita dengan pengalaman baru 20-50 tahun di sistem keuangan modern berharap sudah sempurna menguasainya. Itu maksudnya bahwasannya kita sama sekali tidak menguasai apa itu uang. Makanya secara nggak langsung dia bisa bilang kenapa beberapa orang tidak memahami konsep menabung atau investasi atau mungkin salah mengartikan sistem saham dan lain sebagainya. Karena kita tidak terlalu tahu, bukan kita sih, tapi mayoritas tidak terlalu tahu tentang sistem keuangan itu seperti apa, sistem manajemennya seperti apa. Hingga akhirnya
kaya atau memiliki banyak uang, cuman akhirnya milik beberapa orang yang memahami konsep uang tadi. Jadi bisa dia bilang keputusan orang-orang tentang uang itu mostly atau keseringan itu berdasarkan kondisi mental mereka. Walaupun misalnya kan gini, kita tahu ketika kita mau beli saham atau kita mau beli sesuatu, otomatis kita seharusnya tahu apa nilai value-nya, apa nilai investasinya, apakah itu bermanfaat ke masa depan, apakah itu akan berguna ke masa depan, dan apakah itu worth it, atau apakah itu sepadan. Tapi ternyata ketika kita menggunakan uang, kita nggak ngelihat itu semua. Yang kita lihat adalah psikolognya kita. Kita membeli karena faktor mental, bukan karena faktor finansialnya atau bukan karena faktor kebutuhan, investasi, dan lain sebagainya. Makanya kita bisa melihat bahwasannya beberapa orang terdengar sedikit gila untuk menggunakan uang karena emang pada dasarnya kita nggak pernah tahu, bukan nggak pernah tahu sih, kita belum tahu. Ibarat kata ketika mengambil keputusan atau ketika kita mengambil suatu tindakan dalam menggunakan uang, mostly bukan karena perhitungan, biasanya bukan karena faktor harus dihitung atau harus ada nilai value, harus ada nilai laba, rugi, dan lain sebagainya, enggak, tapi berdasarkan nilai mental. Ketika kita senang, kita membeli. Ketika kita tidak senang, kita tidak akan membeli. Walaupun itu memberikan suatu nilai investasi atau melipat gandakan uang. Contohnya, dia sebut di sini saham. Kebanyakan orang seharusnya ketika membeli saham, seharusnya dia harus tahu dong ketika nilai value-nya atau ketika dia harus tahu bahwasannya ini jangka panjang akan memberikan nilai investasi kembali kepada saya. Tapi ternyata orang membeli saham kebanyakan karena faktor mental. Dan ketika keputusannya itu salah, ketika keputusannya tidak baik, orang tidak serta-merta menyalahkan dia salah hitungan, tapi orang serta-merta menyalahkan itu salah pengambilan keputusan, balik ke kondisi mentalnya. Namun semua keputusan keuangan yang dibuat itu masuk akal bagi mereka pada waktu dibuat dan cocok dengan semua yang harus dicocokkan. Kondisi mental, karena kita tidak pernah tahu, misalkan kita mengambil keputusan sekarang, tiba-tiba di 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, apa keputusan yang kita sudah ambil itu ternyata malah makin jeblok. Dan di sini menariknya lagi, siapa yang beli tiket lotre? Sebagian besar adalah orang miskin. Menariknya adalah rumah tangga berpendapatan terendah di AS rata-rata menghabiskan $412 per tahun untuk tiket lotre. 4 kali jumlah pengeluaran yang sama di kelompok berpendapatan tinggi. Nah, ini ternyata ada psikolognya. Kenapa sampai lotre itu malah digandrungi atau disenangi sama mereka-mereka yang berpola pikir atau berkehidupan miskin atau berkehidupan kekurangan? Karena ternyata di sini dia memahami bahwasanya ketika kita bilang sama si orang miskin ini tadi, kamu menghabiskan, let's say lah, orang yang menghabiskan sebulan itu 400.000. Padahal kita bisa bilang sama mereka, daripada kamu menghabiskan 400.000 sebulan untuk lotre, untuk sesuatu hal yang sifatnya tidak pasti, dengan rasio 1 berbanding berapa juta itu, lebih baik kan duit 400.000 itu kamu tabung. Dengan begitu selama 1 tahun kamu bisa dapat berapa juta. Tapi ternyata psikolog untuk orang miskin tidak seperti itu. Karena konsep untuk menabung itu dimiliki sama orang yang sudah memiliki, ibarat kata sudah memiliki kehidupan walaupun misalnya nggak gede-gede amat. Karena akhirnya dia mulai sadar, daripada aku beli lotre, mendingan aku menabung. Itu ternyata dimiliki sama orang-orang menengah lah kita bilangnya di sini. Tapi bagi orang yang tidak memiliki kemampuan-kemampuan seperti itu, mereka cenderung memiliki mental untuk gambling, dalam artian gambling itu untuk mengadu nasib. Ya udahlah, siapa tahu satu ini berhasil. Ya udahlah, siapa tahu satu ini menghasilkan duit banyak. Alias kata berharap durian runtuh. Nah, itu nggak bisa dibilang salah juga. Tapi kan bagi orang yang mungkin mindsetnya sudah jauh ke depan tentang uang, dia pasti akan melihat bahwasannya itu lo buang duit. Itu sama aja buang duit. Kalau misalnya 400.000 sebulan ditabung, kamu selama 1 tahun kamu bisa dapat 4.800.000. Itu kan duit. Kita bisa seharusnya berpikir seperti itu. Tapi buat orang yang berpikir secara miskin, mereka nggak akan ngeliat itu. Tapi yang mereka lihat adalah kondisi misalkan dia mendapat nanti lotre itu dengan hadiah misalkan 100 juta. Itu sebabnya kenapa hal-hal kecil yang sebenarnya sifatnya gambling besar-besaran itu didemanin, itu digemari oleh orang miskin. Itulah kenapa dia bilang tadi, kita belum mengenal uang. Karena kita belum mengenal uang, akhirnya kita melakukan tindakan-tindakan atau suatu sifat-sifat yang sebenarnya bisa dianggap gila karena
kita ibarat kata kenapa tidak berpikir rasional? Padahal sebenarnya mereka bukan berarti gila, mereka bukan berarti tidak rasional, tapi itulah rasionalnya mereka. Dan ini juga dia membilang bahwasannya sampai orang tanpa sadar, bukan tanpa sadar sih, secara sadar mengambil keputusan yang mungkin bagi orang lain terlihat merugikan. Contohnya adalah, misalkan kamu adalah seorang buruh pabrik, otomatis orang lain yang tidak bekerja sebagai buruh pabrik otomatis akan berpikir, wah itu tidak adil, mereka kerja sudah capek masa dibayar cuma sekian dan segala macam. Tapi bagi buruh pabrik yang bekerja mati-matian atau yang kesulitan akan uang, mungkin gaji UMR aja udah cukup walaupun sekedar menjadi buruh daripada aku menjadi pengemis. Akhirnya itu adalah kondisi psikolog di mana ketika kita membutuhkan uang, otomatis cara kita melihat hal itu akan beda. Mungkin bagi orang lain keputusan kita itu salah besar. Kenapa kamu mau bekerja di tempat yang ibarat kata menyiksa kamu seperti itu? Kerja lebih dari 12 jam dan lain sebagainya. Tapi ketika kita masuk lebih dalam ke kehidupan mereka, ke pikiran mereka, ada kondisi psikolog di mana aku lebih baik bekerja 12 jam selama 1 hari daripada aku tidak menghasilkan uang. Itu akhirnya kenapa dia bilang kita mungkin melakukan hal-hal yang terlihat gila ibarat kata, tapi sebenarnya kita nggak gila tentang duit ini, tapi emang kondisi mental, kondisi kita memahami duit itu mempengaruhi cara kita mengambil keputusan dalam penggunaan uang hingga dalam mendapatkan uang. Kondisi tahun lahir itu juga menentukan psikologis kita dalam melihat uang. Misalkan begini, jika kita lahir pada saat Perang Dunia Kedua, tentu kita akan melihat duit secara berbeda dengan kita yang lahir di tahun milenial seperti sekarang ini. Begitu juga sebaliknya, jika kita mungkin lahir pada saat kondisi ekonomi lagi krisis, tentu kita akan melihat harga pasar saham itu berbeda. Kita akan lebih hati-hati berbanding terbalik dengan anak-anak zaman sekarang yang hidup tidak dalam kondisi krisis pada masa dulu. Itu sebabnya dia bilang, seiring berjalannya tahun, seiring berjalannya waktu, cara kita melihat duit itu berbeda. Itu tidak akan sama dengan cara orang dulu. Makanya kenapa orang dulu itu amat sangat mungkin kita bisa bilangnya perhitungan. Sebenarnya itu bukan perhitungan. Ternyata mereka lahir dalam kondisi di mana kondisi keuangan sedang krisis misalkan, atau di saat itu kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik aja secara global. Otomatis mereka akan menggunakan uang dengan amat sangat hati-hati dibandingkan dengan generasi berikutnya. Karena ketika generasi berikutnya lahir, mungkin ekonomi sudah membaik. Mungkin cara kita mendapatkan uang juga sudah menjadi lebih baik. Akhirnya, kondisi seperti itu menciptakan psikologis yang berbeda cara kita untuk melihat uang. Makanya tak jarang hari ini kita itu ngelihat kayak kalau kita ngelihat anak muda, kok kamu spending banget, pinjol dan lain sebagainya, atau misalkan healing dan lain sebagainya. Karena emang ternyata itu adalah kondisi psikologis seseorang yang ditentukan dari pada saat momen mereka lahir hingga mereka tumbuh kembang, dan mereka melihat fungsi uang secara berbeda dengan orang yang lahir sebelumnya daripada mereka. Dan itu semua akan ada sentuhan pribadi, akan ada sentuhan personal, sehingga akhirnya setiap keputusan-keputusan kita tentang uang itu akan berbeda. Keputusan kamu akan berbeda dengan aku, misalkan. Karena cara aku melihat uang tentu akan berbeda dengan cara kamu melihat uang. Karena kita mungkin lahir di era yang berbeda, atau di kondisi keluarga yang berbeda, atau di saat aku melihat ekonomi dengan cara atau sudut pandang yang berbeda. Itu yang dia maksud. Buat kalian yang minat dan tertarik untuk melanjutkan ke bab 2, kalian bisa subscribe, atau kalian bisa tambahkan jika kalian mau berbagi pendapat, mau berbagi sharing-sharing apa yang kalian miliki di dalam pikiran kalian. Thank you.